Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, guru mengajar untuk Nusantara. Selamat siang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat senusantara yang telah menyempatkan diri untuk bisa hadir dan mengikuti video conference dengan aplikasi FCC dalam presentasi eksplorasi sains dengan media pembelajaran SAC yang akan dibawakan oleh Ibu Nurul Fitria. Yang terhormat Ketua BPJT Bapak Tirto Suwondo, yang terhormat Bapak Wahono SPD sebagai founder Gumun, yang saya hormati Ibu Suryani SPD MPMAT, serta Bapak Hendro Nursusilo SPD selaku instruktur, yang saya hormati rekan-rekan saya, Ibu Nurul dan Ibu Popi, serta Bapak Ibu peserta Vikon pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Vikon pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Martiningsasi Wiji Putri dari SDN 1 Ngampel Blora yang hari ini bertindak sebagai host acara. Kemudian nanti ada Ibu Nurul Fitria, SSI dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta selaku presenter, dan Ibu Popi Lia Marisa Eskom, Guru SMKN 1 Jepara sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Popi selaku moderator untuk membuka presentasi siang hari ini. Kepada Ibu Popi, saya persilakan. Terima kasih Ibu Martini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Luar biasa sekali antusiasnya ya. Di sini sudah ada 11 audien dan saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana buah dapat menjadi pembangkit, dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik oleh narasumber yang sangat luar biasa yang akan dibahas tuntas pada hari ini. Beliau adalah Ibu Nurul Fitria. Saya ulangi, beliau adalah Ibu Nurul Fitria SSI, lahir di Surabaya 17 Mei 1988, beralamat di Jaten Karanganyar, mengajar di instansi SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Beliau juga memiliki banyak prestasi yang luar biasa, di antaranya juara 3 MTQ golongan dewasa, medali perunggu astronomi tingkat nasional, medali perunggu IPA POSI online guru nasional, medali perak fisika POSI online guru nasional. Beliau juga memiliki banyak pengalaman yang luar biasa. Yang pertama menjadi koordinator lomba SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, kemudian pembicara Pro 2 RRI dalam acara Ibu Pertiwi Memanggil, lalu Klub Penjelajah Langit, Klub Astronomi Indonesia, dan Klub Riset Sains Fisika. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama. Ini dia Ibu Nurul. Baik, narasumber kita sudah ada di hadapan kita semua, dan nanti akan disampaikan materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama para peserta. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Nurul untuk memaparkan terlebih dahulu sekitar kurang lebih 15 menit dan dilanjutkan oleh tanya jawab. Silakan Ibu Nurul. Ya Ibu, share screen saya sudah kelihatan Ibu? Ya, sip, sudah kelihatan. Sudah Bu, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Nurul Fitria dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu memberi kesempatan ke saya, khususnya para instruktur yang telah melatih saya di dalam diklat daring guru mengajar untuk Nusantara. Di sini saya pertama kali memakai aplikasi ISAK dan sangat menarik sekali untuk pembelajaran, khususnya pada materi fisika yang saya ajarkan ke anak-anak. Baik Bapak Ibu, di sini saya membuat aplikasi tentang eksplorasi sains. Jadi di sini eksplorasinya adalah mencoba mensimulasikan tentang percobaan yang terkait fisika yang bisa dipraktekkan anak-anak di rumah, misalkan dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya ambil judul tentang sumber energi alternatif dari buah, dan ini saya terapkan pada anak-anak kelas 9 SMP. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menerapkan konsep sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasikan manfaat buah sebagai sumber energi alternatif dengan tepat, serta menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dan menuliskan teks tentang cara membuat arus listrik sederhana menggunakan buah dengan tepat. Nah, untuk sebelum melakukan percobaan tentang sumber energi dari buah, berikut anak-anak saya kasih apresiasi tentang elemen volta. Di sini elemen volta itu pada dasarnya ada dua keping tembaga dan keping sen atau lempengan. Kemudian dua plat tersebut kita celupkan ke dalam larutan asam sulfat encer. Setelah dua plat tersebut kita celupkan, kemudian kita sambungkan dengan kabel, dan kabel tersebut kita sambungkan dengan multimeter atau voltmeter atau ampermeter sehingga terdeteksi adanya sebuah arus. Nah, konsep ini yang kita aplikasikan untuk membuat energi alternatif skala kecil. Jadi di sini apakah buah bisa menjadi listrik? Elektrolit dalam batu baterai itu bersifat asam, sehingga buah yang bersifat asam dapat menjadi elektrolit. Baterai terdiri atas beberapa sel listrik. Sel listrik tersebut menjadi penyimpanan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Sel baterai tersebut dinamakan elektroda. Jadi dua keping tadi, plat tembaga maupun seng, itu dinamakan elektroda. Elektroda negatif kita sebut katoda, berfungsi sebagai pemberi elektron atau penghantar. Elektroda positif atau anoda terbuat dari batang karbon, berfungsi sebagai penerima elektron. Antara anoda dan katoda tadi, lempengan tembaga dan seng, kemudian kita alirkan sebuah arus kutub positif anoda dan ke kutub negatif katoda, sedangkan elektron akan mengalir dari katoda menuju anoda. Setelah anak-anak konsep tentang elemen volta itu bisa paham, maka langkah selanjutnya adalah melihat eksperimen tentang simulasi baterai dari lemon. Nah, ini yang kita siapkan, ada LED, kemudian 4 buah lemon. Kita buahnya bisa bebas, asalkan yang bersifat asam, dan itu bisa lebih. Kemudian tembaga kita ganti dengan koin, kemudian yang seng kita modifikasi dengan paku. Setelah itu dengan kita tambahkan kabel-kabelnya. Langkah berikutnya, kita mengiris bagian kanan maupun kiri untuk dijadikan sebagai kutubnya. Kemudian memasukkan koin dan paku, kita susun. Di sini koinnya sebelah kanan, pakunya sebelah kiri.
Kebetulan di simulasi ini kita pakai 4 buah lemon yang terdapat 2 kutub positif dan kutub negatif. Kemudian kita sambungkan kutub-kutub tersebut dengan kabel secara berlawanan. Setelah semua tersambung, kita hubungkan dengan LED. Nah, nanti dihasilkan LED akan menyala. Kesimpulannya, kita dapat menggunakan buah lemon sebagai sumber listrik pengganti baterai. Lemon seperti halnya sebuah baterai mengandung asam yang bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Ketika reaksi kimia antara asam pada lemon dan lempengan-lempengan berlangsung, pada saat itulah energi listrik dapat dihasilkan. Lempengan-lempengan yang digunakan berfungsi sebagai elektroda negatif atau paku yang terbuat dari besi, dan elektroda positif uang logam dari tembaga. Di sini saya sisipkan untuk kata motivasi kepada anak-anak bahwa teruslah mengembangkan ide kreatif dan inovatif khususnya untuk menggali sumber energi dijadikan yang sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Setelah anak-anak memahami tentang simulasi baterai lemon, kemudian di sini saya sisipkan evaluasi. Evaluasinya terdapat 5 pilihan ganda dan di sini juga saya include-kan dengan lembar keterampilan proyek yang akan bisa di-link ke Google Classroom. Ke Google Form, maaf. Nah, ini misalkan di sini ada contoh latihan soal, nanti anak-anak bisa memilih jawabannya, misalkan, terus kemudian ganti. Ini ada 5 soal. Setelah itu nilai Anda 60, misalkan nanti ketika mau mengulangi lagi tinggal di reset. Nah, di sini saya include-kan tugas keterampilan proyek agar sekali selesai dalam pembelajaran jadi runtun ketika anak-anak sudah melihat simulasi, kemudian mengerjakan kuis. Tadi 5 soal itu, terus kemudian anak-anak mengumpulkan tugas keterampilan proyek yang saya linkkan sekalian. Jadi di sini yang harus disiapkan peserta membuat sebuah laporan percobaan terdiri dari judul seperti biasanya, kemudian kandungan satu buah yang mau dipakai. Jadi saya bebaskan mau buah lemon, buah mengkudu, atau jeruk, atau belimbing wuluh yang tingkat keasamannya cukup asam, cukup tinggi. Kemudian alat dan bahan, langkah percobaan, nah ini dokumentasi. Jadi nanti ketika anak-anak mengerjakan, wajib untuk mendokumentasi ketika proses dalam membuat baterai buah. Setelah itu kesimpulan. Nah, laporan tersebut bisa dalam bentuk PPT, dokumen, atau poster, dan dikirim ke alamat di sini. Jadi alamatnya saya linkkan ketika saya klik. Ini nyambung ke Google Form. Jadi di sini ada skornya untuk laporan percobaan listrik dari buah. Jadi judul 10, kemudian isi kandungannya 10, seperti itu. Kalau total sesuai dengan rubriknya ini, maka totalnya nilainya 100. Seperti itu. Nah, ini ada tambahan. Di sini lampirkan file tentang hasil pengerjaan siswa. Baik, itu tentang laporan tentang ACC, tentang SAC yang saya buat dari diklat pelatihan ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Nurul. Sangat menarik sekali pembahasan pada siang hari ini, yaitu tentang buah yang dapat menghantarkan listrik ya. Ini nanti Ibu Popi, maaf suaranya. ya,
Tes, Pelan cek. sekali. Cek, sudah? Sudah, Sudah, Bu? Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu Nurul. Pada siang hari ini materinya luar biasa sekali. Saya punya anak yang masih SD, nanti juga bisa untuk praktek bersama di rumah ya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab oleh para peserta. Ini saya bagi menjadi 2 termin, di mana tiap termin akan diberikan 3 kesempatan bertanya. Bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu, kami persilakan. Atau ini ada yang sudah bertanya, akan saya bacakan ya, Bu Nurul. Oh, nggih, Bu. Ya. Jika buahnya ganti larutan cuka atau larutan asam, Jawa apakah bisa? Ini pertanyaan dari Ibu Fasih. Oh, nggih. Ini langsung dijawab? Nggih, monggo. Oh, nggih. Insya Allah saged, Ibu. Jadi di sini selama larutannya itu sifatnya asam, itu insya Allah bisa dipakai untuk percobaan baterai tadi. Tapi nggih, karena ini sederhana ya konsepnya, jadi lampunya LED-nya masih skala kecil seperti itu. Iya, seperti itu Nggih. nggih, Ibu Fasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Fasih, yaitu jika buahnya diganti larutan cuka atau larutan asam jawa, apakah bisa? Apa perbedaannya? Bisa. Larutan cuka itu juga asam. Larut asam, sama-sama semuanya asam, Ibu. Asam Jawa sama yang larutan cuka CH3COH itu juga asam juga. Jadi saged. Cuma kalau asam cuka kalau nggak kuat dengan baunya kan, Oh iya. kadang kalau untuk anak-anak saya pernah percobaan ketika larutan itu saya ganti asam cuka itu kan baunya menyengat, jadi anak-anak nggak kuat gitu. Jadi saya ganti alternatif larutan asam Jawa itu. Pernah melakukan percobaan itu juga. Oh iya, jadi itu mungkin Nggih. perbedaannya ya Bu, dari baunya mungkin. Jadi lebih Iya, ramah dengan tergantung asam selera Jawa. juga, Iya. tapi sama-sama larutan asam, jadi bisa untuk kita hanya mengecek apakah sebetulnya larutan asam itu ketika dihubungkan dua plat tadi, koin maupun paku tadi, kemudian kita sambungkan ke kabel, kemudian kita tancapkan ke lampu itu nyala atau tidak, sebetulnya konsepnya seperti itu. Oh iya. Ya, Nggih. terima kasih. Kemudian mungkin dari saya, Ibu Nurul, ini juga penasaran sekali. Nggih, Tadi Bu. disampaikan buahnya itu pilihannya ada jeruk, lemon, mengkudu, kentang, atau belimbing ya. Mungkin Iya. adakah buah yang lain yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik itu? Selama ini yang saya teliti baru yang sifatnya memang yang bisa itu yang asam, Ibu. Jeruk yang rasanya manis itu enggak bisa dipakai. Oh gitu ya, jadi harus Ngonten. pilih yang Iya, asam itu ya. iya pernah nyoba, jadi sampai ini pernah misalkan kita memilih jeruk kan kita juga Iya. kadang enggak tahu ya Ibu ini Jeruknya rasanya asam atau kadang kan campuran manis. Nah kebetulan pas pada saat itu pokok kita coba jeruknya itu ada 6 gitu, ternyata ada di antara 6 itu ada 2 yang rasanya manis. Oh. Jadi nggak bisa, iya lampunya nggak mau nyala. Ya, jadi kalau nanti misal Iya. mau bereksperimen, pilih yang buah yang asamnya Lemon. tinggi ya berarti ya. Iya, iya. Yang kalau lemon manis. itu berhasil itu. Saya nyoba 4 itu langsung berhasil. Oh iya. Kemudian apakah ada perbedaan ini energi yang dikeluarkan dari masing-masing buah tadi, Bu? Kalau selama ini misalnya kalau lemon sangat terang sekali atau gimana? tingkat keterangan itu tergantung dari ini Bu, elektrolit dari masing-masing buahnya. Oh, Jadi iya, kalau iya. misalkan yang buah mengkudu kok sekiranya lampunya masih agak redup ya kita tambahi lagi ngonten. Iya. Tambahkan buah lagi. Buah mengkudu. Kita bisa memodifikasi Ibu, misalkan kentang, kemudian kasih lemon, terus kemudian buah mengkudu kita buat seperti elektroda tadi,
Ya. susunannya seperti itu insya Allah juga bisa. Oh iya, dicampur bisa ya Bu ya? Dicampur bisa, Oh, nggih, iya. dicampur bisa. Ya, menarik sekali. Ini sesi pertama untuk termin pertama sudah habis. Ini saya buka termin kedua, nggih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Pasih, yaitu apakah ada pengaruh semakin tinggi pH asamnya maka LED-nya semakin terang? Iya, betul Ibu. Jadi ada pengaruh sekali kalau misalkan nanti diukur dengan kertas lakmus menggunakan pH meter, itu alat pH pengukur tingkat keasaman asam basa, itu pengaruh juga nanti ke lampunya. Atau misalkan Bapak Ibu pengen tahu, oh ini kira-kira berapa ya arusnya, nah itu kita bisa sambungkan dengan multimeter. Jadi cukup misalkan tidak perlu lampu LED, kita tancapkan elektroda tersebut, kemudian kita hubungkan dengan multimeter, itu langsung ketahuan. Kalau ada arus, ada pergerakan arus, berarti itu nanti bisa untuk nyalakan lampu LED. Ini sementara memang percobaannya baru lampu LED. Kalau untuk skala besar itu sampai sekarang belum ada informasi yang secara detail. Iya, masih harus diteliti lagi, Ibu. Halo? Halo? Halo, Bu Popi? Iya. 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 Si kecil nih sudah bangun. Oh, nggih. Maaf, ya. Pertanyaannya sudah cukup itu saja Ibu Nurul. Oh, nggih. Ya. Ibu, Terima matur nuwun. kasih, jawabannya sudah sangat memuaskan sekali. Dan untuk sesi tanya jawab kita akhiri nggih. Halo? Halo, Ibu, nggih. Ya. Untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada siang hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Bu Nurul dan dapat dimanfaatkan untuk belajar bersama anak di rumah ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ibu Nurul pada hari ini bermanfaat. Dan selamat mencoba. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Martining. Ya, terima kasih Bu Popi. Demikian Vicon presentasi pada siang hari ini, eksplorasi sains dengan media pembelajaran SAC yang dibawakan oleh Ibu Nurul Fitria. Terima kasih atas partisipasinya dalam Vicon hari ini. Mohon maaf apabila dalam Vicon siang hari ini masih banyak kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Nurul.